Di tengah keheningan malam dan kemewahan yang sunyi, batas-batas mulai hancur. Ezra, sang tuan muda, mendekat, bukan dengan perintah, melainkan dengan sentuhan yang tulus. "Tapi aku suka kamu," bisiknya, memaksa Santi, si asisten rumah tangga yang rapuh, menelan ketakutannya. Gairah itu terasa manis, sebuah pelarian dari kesepiannya setelah lama menjanda. Tapi benarkah cinta tulus seorang anak majikan bisa mengalahkan kenyataan hidup yang pahit? Saat Ezra melihat Bayu, sopir keluarga, berdiri di sudut garasi dengan tatapan rasa memiliki yang aneh, ia mulai curiga. Santi tidak hanya menyembunyikan hubungan rahasia mereka, tapi ia menyimpan rahasia berlapis tentang siapa yang benar-benar ia pilih. Siapa yang akan menang, romantisme singkat sang tuan muda, atau stabilitas yang ditawarkan oleh kepastian seorang pekerja sekelasnya? Mari kita saksikan bagaimana ambisi dan hati nurani berbenturan di antara lorong-lorong rumah ini. Libur semester bukanlah libur yang diidamkan Ezra. Ia kembali ke rumah megah keluarganya setelah lebih dari 1 tahun di luar kota, sebuah pengasingan yang disamarkan sebagai pendidikan, yang diam-diam ia benci. Rumah itu selalu rapi dan tenang, namun rasa hampa yang sama selalu menyambutnya. Kali ini, kekosongan itu diisi oleh kehadiran baru. Ia melihatnya di dapur, sebatang kara dan fokus pada irisan bawang. Namanya Santi, dan ia sudah bekerja selama 1 tahun tanpa pernah Ezra lihat. Ezra, dengan sifatnya yang karismatik namun naif, langsung tertarik pada aura lembut dan misterius yang menyelimuti Santi. Tidak ada gejolak, hanya ketenangan yang terkontrol. Ketika mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, Santi hanya memberikan senyum kecil yang sopan, senyum yang disematkan pada wajahnya seperti seragam yang harus dipakai. Santi menunduk setiap kali Ezra bertanya, gerak-geriknya adalah cerminan dari batasan kelas yang tak terucapkan. Ia seorang pekerja, Ezra adalah anak majikan. Dan bagi Ezra, batasan itulah yang paling menggoda. Sejak saat itu, rasa penasarannya melampaui ketertarikan biasa, ia ingin mengupas lapisan ketenangan Santi. Ia mulai mengamati dari balik pintu. Cara Santi melipat kain, kecepatan langkahnya yang nyaris tak bersuara, dan dedikasi absolut pada pekerjaan rumah. Semua itu menunjukkan kerapuhan yang disembunyikan dengan rapi. Seorang mahasiswi di luar kota, Ezra terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Kali ini, yang ia inginkan adalah akses ke dunia Santi. Ia mulai bertanya kepada pekerja lain dengan nada santai, berusaha menyembunyikan motif obsesifnya. Dari seorang satpam, ia mendapat info bahwa Santi adalah janda, kehilangan suaminya 2 tahun lalu, dan datang ke rumah ini bukan hanya untuk uang, tetapi untuk mencari ketenangan, sebuah pelarian. Informasi ini tidak membuat Ezra mundur, justru membakar motivasinya. Ia melihat dirinya sebagai sosok pelindung yang mampu menawarkan lebih dari sekadar ketenangan, ia bisa menawarkan kehangatan. Perbedaan usia yang terpaut 9 tahun adalah tantangan yang menarik. Pikirannya mulai bermain dengan ide untuk menggunakan posisinya, bukan untuk memerintah, melainkan untuk mendekat. Itu adalah kenyamanan yang diberikan oleh statusnya, ia bisa berada di mana saja di rumah ini, termasuk di dekat Santi, tanpa perlu alasan yang jelas. Esok harinya, ia sengaja bangun pagi, mengambil 1 piring di dapur, pura-pura membantu menata meja. Santi panik, kebingungan antara menolak anak majikan atau menerima perhatian yang tak terduga. Ezra tersenyum. Ia tahu, langkah kecil yang didorong oleh hak istimewa ini adalah kunci untuk membuka pintu yang tertutup rapat. Namun, saat ia melangkah kembali ke kamarnya, tatapan tajam dari luar jendela mengusik samar. Bayu, sopir keluarga, baru saja kembali dari garasi. Pria itu tampak acuh, namun tatapannya pada Santi dan Ezra terlalu lama untuk diabaikan, seolah ia sedang mengukur risiko yang baru saja masuk ke dalam rumah. Sejak ritual, membantu, di dapur itu, interaksi Ezra dan Santi berubah dari formal menjadi sebuah transaksi emosional yang halus. Ezra menawarkan perhatian tulus yang lama tidak didapatkan Santi. Santi membalasnya dengan senyum hangat dan penerimaan diam-diam yang memuaskan ego Ezra. Inilah letak kontroversi pertama. Hubungan mereka dibangun di atas kebutuhan timbal balik, tetapi dengan risiko yang sangat tidak seimbang. Ezra hanya mempertaruhkan perasaannya, sementara Santi mempertaruhkan stabilitas hidupnya. Kunjungan ke dapur,
obrolan ringan di ruang keluarga, hingga momen canggung di taman belakang. Suatu sore, Ezra membantu Santi menjemur handuk. Gerakannya kaku, tetapi ketulusannya nyata. Santi tertawa kecil, suara langka yang membuat Ezra terpaku. "Ternyata Mas Ezra memang tidak bisa diam ya," ujarnya. "Tergantung siapa yang ada di dekatku," balas Ezra, tatapannya terlalu terang. Santi menunduk, pipinya memerah. Mereka tidak perlu berbicara tentang hubungan. Perilaku mereka sudah menjadi bahasa rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Namun, kedekatan itu menciptakan kerutan di permukaan ketenangan rumah. Para pekerja lain mulai berbisik. Santi merasakan perubahan suasana di dapur, tatapan-tatapan sinis dan rasa cemburu yang menguap dari sudut ruangan. Ia tahu ini berbahaya. Terlalu dekat dengan anak majikan bisa berarti bencana. Tetapi di saat yang sama, rasa hangat yang diberikan Ezra adalah narkotika yang membius kekhawatiran itu. Ia sudah lama menjanda, lama kesepian. Dan Ezra datang membawa gairah yang ia pikir sudah lama mati. Malam itu, setelah seluruh rumah hening dan hanya ada aroma masakan kuah hangat, Ezra turun ke dapur. Ia mendekati Santi yang sedang mencicipi masakannya. Ia tidak meminta sendok. Ia memegang tangan Santi yang memegang sendok, mengarahkan sendok itu ke bibirnya sendiri. Sentuhan itu adalah pelanggaran batas yang disengaja. Santi gemetar. "Mas, jangan seperti ini," bisiknya, suaranya seperti bisikan angin. "Tapi aku suka kamu," jawab Ezra, jujur, tanpa jeda, dan tanpa memikirkan konsekuensi. Santi menunduk, dilumpuhkan oleh perasaan yang ia tahu salah, tetapi terasa begitu benar. Keheningan itu adalah persetujuan. Sejak malam itu, batas-batas yang selama ini dijaga Santi runtuh tanpa perlawanan. Mereka memanfaatkan setiap sudut hening di rumah besar itu. Ruang setrika, kamar tamu kosong, ruang keluarga setelah semua orang tidur. Ezra selalu tahu di mana Santi berada, dan Santi berhenti mencoba menghindar. "Aku tidak ingin kamu berpikir aku memanfaatkan posisiku," bisik Ezra suatu malam di ruang setrika. Santi menggeleng, air matanya tak terlihat. "Yang bikin rumit itu pikiranmu," jawab Ezra setengah bercanda. Namun, di hati Santi, ada rasa bersalah yang tumbuh subur. Ia tahu hubungan ini tidak memiliki masa depan, ia hanya memilih untuk menutup mata, menikmati gairah dan perhatian yang didapatkannya dari seorang tuan muda yang naif. Hubungan rahasia antara Ezra dan Santi menjadi semakin intens. Malam-malam yang sunyi diisi dengan gairah dan kehangatan yang manis, menjadikannya sebuah pelarian yang total bagi keduanya. Ezra semakin manja, terbiasa mendapatkan Santi di ujung panggilan kecil. Santi, di sisi lain, terlihat lebih cerah, tetapi perubahan itu seperti neon yang menyala dalam kegelapan. Kebahagiaan sembunyi-sembunyinya mulai memancing perhatian yang lebih serius dari pekerja lain. Bayu, sang sopir, menjadi pengamat yang paling konsisten. Matanya tajam, tatapannya sesekali gelap, seolah ia menyimpan sebuah perhitungan yang rumit. Ezra terlalu dibutakan oleh perasaannya untuk menyadari intaian ini. Suatu sore, Ezra sengaja meminta Santi membawakan minuman ke kamarnya, sebuah keberanian yang didorong oleh keyakinan akan hak istimewanya. Pintu tertutup rapat. Di dalamnya, Ezra mencium pucuk rambut Santi, menggoda dengan kata-kata cinta yang terasa tulus. "Mas, jangan begini. Kalau ada yang lihat," ujar Santi pelan, khawatir. "Biarin, aku cuma mau kamu," balas Ezra, tersenyum puas. Kata-kata itu membuat Santi bergetar. Ia percaya Ezra tulus, tetapi ia tahu cinta tulus dari seorang anak majikan tidak sebanding dengan realitas hidupnya. Ia adalah janda tanpa pegangan, dan Ezra adalah mahasiswa yang akan kembali ke kampusnya. Naluri bertahan hidupnya mulai bertabrakan dengan rasa cintanya yang tumbuh cepat. Suatu malam, Ezra mengajak Santi ke gudang belakang, tempat yang paling terpencil dan gelap di rumah itu. Mereka berbagi kehangatan di kursi tua, berbisik tentang hal-hal tidak penting, menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Namun, di luar gudang, sebuah langkah kaki berhenti. Bayu, yang sedang menuju garasi, mendengar tawa samar dan bisikan dari dalam. Ia tidak mendekat, tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam selama beberapa detik, menyerap pemandangan imajiner di benaknya,
sebelum berbalik dan pergi tanpa suara. Beberapa hari setelah malam di gudang, kegelisahan Santi berubah menjadi kepanikan yang sulit dijelaskan. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Ia mulai menjauh, senyumnya menipis. Ezra akhirnya menyadari perubahan itu. Saat mereka duduk di ruang keluarga yang kosong, Santi mengakui ketidaktenangannya. "Mas, belakangan ini saya merasa diawasi. Kayak ada orang yang tahu tentang kita." Ezra mencoba menenangkan, tetapi kata-katanya tidak lagi meyakinkan. Setelah Santi kembali bekerja, pikiran Ezra dipenuhi kecemasan yang ditularkan Santi. Ia teringat tatapan Bayu beberapa minggu terakhir, tatapan yang berbeda, bukan sekadar tatapan pekerja lain, melainkan tatapan yang memiliki rasa memiliki aneh. Ezra menepisnya, menuduh Bayu hanya cemburu pada statusnya. Namun, keraguan itu sudah tertanam. Keesokan siangnya, dari balkon lantai 2, Ezra sengaja mengawasi Santi yang mencuci pakaian. Di sanalah ia melihatnya, Bayu berdiri di dekat garasi, melirik Santi dengan tatapan yang jauh lebih dalam dari sekadar penasaran. Tatapan itu adalah tatapan seorang pria yang berjuang untuk mempertahankan apa yang ia yakini sebagai miliknya. Saat Bayu mendekat beberapa langkah ke arah Santi, pandangan mereka berdua bertemu. Ezra berdiri tegak di balkon, menatap Bayu tanpa senyum. Bayu membeku, lalu berbalik menuju garasi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Ezra dengan kesadaran pahit. Santi tidak hanya takut hubungan mereka diketahui, Santi menyembunyikan sebuah rahasia yang melibatkan Bayu. Kesadaran bahwa Santi menyembunyikan sesuatu yang penting menghancurkan ilusi romantis Ezra. Selama ini, ia percaya dirinya adalah Romeo yang datang menyelamatkan seorang janda kesepian dari belenggu perbedaan kelas. Kenyataan yang terjadi adalah, ia hanyalah sebuah interupsi yang menarik, sebuah pelarian yang lebih berbahaya. Santi menghindar sepanjang hari, menambah keyakinan Ezra bahwa ia sedang dikhianati. Bukan secara fisik, tapi secara emosional dan naratif. Malam itu, Ezra menunggu hingga rumah benar-benar sepi. Ia berjalan perlahan ke dapur, tempat ia tahu Santi akan merapikan barang sebelum tidur. Santi membelakanginya, bahunya melengkung seolah memikul beban yang terlalu berat. "Mbak Santi," panggil Ezra, suaranya rendah dan penuh tuntutan. Santi terkejut, hampir menjatuhkan gelas. "Aku ingin kamu jujur," lanjut Ezra sambil mendekat, "tentang dia. Aku lihat sopir itu sering memperhatikan kamu." Santi langsung diam, napasnya kacau. Ia menggigit bibirnya, tahu saat kebenaran harus diungkap. Ezra duduk di hadapannya, memaksa mata Santi untuk menatapnya. Setelah keheningan yang terasa seperti siksaan, Santi akhirnya menyerah. "Mas, saya dan dia sudah dekat sejak sebelum Mas pulang," ucapnya pelan, suaranya nyaris hilang. "Kami sempat pacaran. Dia baik waktu itu, perhatian. Saya butuh seseorang setelah jadi janda. Saya pikir dia serius." Dada Ezra seperti diremas, ego dan hatinya terluka parah. "Kamu masih pacaran?" tuntut Ezra. Santi memejamkan mata, isyarat kegagalan. "Kami tidak putus. Kami hanya menjauh." Kata-kata itu menghantam Ezra seperti palu godam. Ia bukan hanya dicampakkan, ia dipermainkan. Ia adalah orang ketiga, bahkan mungkin pelarian sementara yang disalahpahami sebagai cinta sejati. Rasa marah, kecewa, dan patah hati bercampur menjadi satu. Santi hanya bisa menunduk, tidak berani menyentuh Ezra, mengakui bahwa ia telah menggunakan kebaikan Ezra untuk menambal lubang kesepiannya. Hubungan mereka, yang dibangun di atas gairah terlarang, ternyata didasarkan pada kebohongan pahit. Jarak tak terhindarkan muncul. Ezra tidak lagi mampu menatap Santi sebagai wanita yang ia cintai. Ia melihatnya sebagai seorang pragmatis yang tahu persis apa yang ia butuhkan, stabilitas. Bayu menawarkan keamanan, persamaan derajat, dan masa depan yang terdefinisi di lingkungan yang sama. Ezra hanya menawarkan gairah, risiko pemecatan, dan cinta singkat dari seorang tuan muda yang pasti akan pergi. Dalam hati kecilnya, Ezra menyadari naivitasnya. Ia pikir ia bisa membeli cinta dengan perhatian. Tetapi Santi mengajarkannya bahwa dalam kehidupan kelas pekerja, kebutuhan akan keamanan jauh lebih kuat daripada romantisme. Ezra berdiri. Ia tidak bertengkar, tidak memaki.
Ia hanya mengangguk, menerima kenyataan dengan kepahitan yang dewasa. Ia tahu, liburannya telah berakhir, dan begitu pula fantasi romantisnya. Pagi itu terasa dingin dan sunyi. Hari terakhir liburan Ezra. Koper sudah terisi, mobil sudah dipanaskan untuk membawanya kembali ke kota. Di dekat dapur, Santi sudah berdiri, menunggunya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya tetap lembut, mata seorang wanita yang telah membuat pilihan sulit. "Mas Ezra," bisiknya pelan. Ezra mengangguk, memalingkan wajah, berusaha menahan air mata dan amarah yang tersisa. "Iya, waktunya kembali." Santi menunduk. Ia tahu, ia telah menyakiti Ezra, tetapi ia juga menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang tak terhindarkan. "Saya minta maaf atas semua kesalahan saya, Mas." Ezra berhenti, napasnya goyah. "Mbak Santi, aku sayang sama kamu." Sebuah pengakuan terakhir, jujur, tanpa permintaan balasan. Santi tersenyum kecil, senyum yang pahit. "Saya juga sayang, Mas. Tapi saya butuh seseorang yang benar-benar selalu ada untuk saya. Dan Mas, jalan Mas panjang." Kalimat itu, yang diucapkan dengan tulus, membenarkan semua teori Ezra. Ia adalah seorang tuan muda yang tidak akan pernah bisa selalu ada. Santi memilih kepastian. Ezra menatapnya lama, menerima realitas itu. Ia melangkah pergi, melangkah menjauh dari fantasi dan kembali ke kehidupannya yang entitlet namun sepi. Sebelum masuk mobil, ia menoleh sekali lagi. Santi berdiri di depan pintu, kedua tangannya saling menggenggam, sebuah isyarat keteguhan hati. Mobil bergerak, meninggalkan rumah besar itu bersama semua rahasia dan gairah yang tersembunyi. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Singkat dan lugas. Santi menikah dengan Bayu, sopir keluarga. Mereka tidak pergi. Mereka tetap bekerja di rumah yang sama, hidup sebagai pasangan suami istri, mendapatkan stabilitas dan perlindungan yang Santi butuhkan. Bayu, yang pendiam dan posesif, mendapatkan apa yang ia inginkan, Santi, dan kepastian bahwa tuan muda itu telah pergi. Bagi Santi, ia mendapatkan keamanan. Ezra tersenyum tipis ketika mengetahui hal itu, sebuah senyum yang ironis. Ia datang dengan segala privilege dan kasih sayang yang ia miliki, namun tetap kalah oleh realitas pahit kelas pekerja yang hanya menginginkan ketenangan dan kepastian. Ia hanyalah sebuah perhentian emosional. Ia menyadari, Bayu dan Santi adalah bagian dari sistem rumah itu. Keduanya beroperasi dalam batas-batas yang jelas. Sementara ia, anak majikan, hanyalah elemen pengganggu yang bersifat sementara. Cerita mereka memang harus berakhir di situ, dengan kemenangan stabilitas atas gairah, dan dengan penerimaan pahit seorang tuan muda atas keterbatasannya sendiri. Inilah akhir dari kisah pahit Ezra, yang harus menerima kenyataan bahwa gairah dan hak istimewa seorang tuan muda tidak mampu mengalahkan kebutuhan mendasar akan stabilitas. Santi memilih Bayu, sopir keluarga, memilih kepastian, memilih kehidupan yang terdefinisi di mana ia tidak akan pernah ditinggalkan. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah pengingat bahwa kepastian dan keamanan finansial, emosional seringkali mengalahkan cinta yang penuh risiko, terutama bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Jangan pernah anggap remeh kebutuhan dasar manusia. Pelajaran lain, kejujuran adalah dasar dari setiap hubungan, apapun alasannya, kebohongan akan selalu meninggalkan luka. Ingatlah, cerita ini adalah fiktif belaka, dirancang untuk menggugah refleksi dan diambil pelajarannya. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir cerita ini.